Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan hingga pada sore hari ini Tuhan. Walau saat ini kami ada di Jambur Taras Tuhan, dalam acara Bapakku yang baik menjalankan peradatan untuk ibu terkasih kami, dan tiba saatnya kami akan akhiri segala sesuatunya dengan ibadah singkat untuk acara penguburan ibu terkasih kami ini. Biarlah setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan berkati. Terkhusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati dan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan tubuh jiwa roh hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Setiap kata yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu, kami percaya bahwa semua itu berasal daripada isi hati Tuhan. Dan kami sebentar juga boleh meminta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, agar kuasa roh-Mu memenuhi setiap kami yang ada di Jambur ini. Bahkan terkhusus keluarga besar daripada ibu terkasih kami yang sudah lebih dulu meninggalkan setiap kami. Berikan kekuatan buat mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga boleh angkat satu pujian kami di hadapan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita boleh angkat satu pujian kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan dari awal, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, inilah yang ku bawa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya puji Tuhan, saya mau sapa kita semua. Shalom. Shalom. Ya, semua pasti bersedih, amin. Ya, tapi pada sore hari ini, inilah saat terakhir sebelum kita menutup peti. Kita masih bisa memandang ibu terkasih kita. Tapi kita mau membaca sedikit firman, kita merenungkan pada sore hari ini apa yang dikatakan Tuhan
tentang orang-orang yang sudah meninggal. Kita baca di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu dikatakan orang-orang yang berbahagia. Jadi jika ada air mata yang mengalir, biarlah itu air mata bahagia. Karena kita semua yang tadi berkumpul turut menyatakan duka cita buat orang tua kita ini, buat Ito ini, buat saudari-saudara dari bapak ibu, buat mertua, buat menantu di tengah-tengah keluarga ini. Menandakan bahwa semua kita juga akan berpulang seperti ibu terkasih ini. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Bukan esok atau mungkin bukan sebelum ini, tetapi sekarang ini. Bahwa ibu terkasih ini sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Itu nanti aja dulu dibagi ya nak ya. Ya itu nanti dibagi ya, karena firman Tuhan disampaikan. Ya kita dengar dulu firman Tuhan. Ya sebab dikatakan berbahagia ini bukan main-main. Ini yang mengatakannya roh Tuhan. Karena setiap orang yang meninggal, rohnya kembali kepada Tuhan. Karena roh yang sudah meninggal itu milik Tuhan. Tetapi tubuhnya itu kembali kepada tanah. Karena dia terbuat dari tanah. Jadi buat anak-anak dulu. Ya. Ibu ini memiliki 7 anak. Ada perempuan, laki-laki. Sungguh ibu yang hebat. Membesarkan ke-7 anak laki-laki di tengah keluarganya. Ini bukan main-main. Anak laki-laki di zaman sekarang itu bukan seperti anak laki-laki dulu. Siapa yang paling bandel di antara ke-7? Coba angkat tangannya. Putra mengakui. Puji Tuhan. Tapi sesudah kepergian ibu kita, anakku, tidak boleh nakal lagi ya. Jadi tanda bakti yang sudah kalian berikan kepada ibu ini. Dia begitu luar biasa mendidik, membesarkan. Ingat kebaikannya. Apa yang sudah dikerjakannya. Sehingga engkau sudah besar semua. Engkau tegap kulihat semua. Tidak ada yang cacat, semua sempurna. Jadi jika jiwamu hari ini tidak sempurna, sempurnakanlah. Ibu ini hari Minggu terakhir. Dia masih gereja minggu lalu. Saya sapa dia begitu datang dibawa oleh Bapak Panjaitan. Saya berkata, "Shalom Ibu." Saya pegang tangannya panas. Saya rindu sebenarnya ada anak di tengah-tengah keluarganya yang bersama dengan ibu dan bapak ini. Bapak juga kakinya sakit, ibu stroke. Saya bertanya di mana anaknya. Tapi enggak apa-apa, ini sebagai pelajaran. Saya sapa, saya salam. Kok panas sekali badannya Inang? Apa sudah makan obat? Saya bilang, sepertinya ini enggak akan bisa sembuh lagi Inang. Karena badan saya panas terus dan batuk. Dia bilang sama saya, "Oh ya, nanti kita doakan," saya bilang. Maka bapak dan ibu masuklah ke dalam gereja. Kami memang menyediakan selalu bangku mereka itu di depan. Lalu
di tengah perjalanan dalam ibadah, karena waktu itu saya juga yang menyampaikan firman Tuhan, saya melihat bahwa ibu ini gelisah. Lalu saya berkata, tidak kuat Inang. Dia menggelengkan kepala. Lalu saya bilang sama Amang Panjaitan, bawa pulang Amang, suruh beristirahat. Kemungkinan dia kelelahan. Dan itu ibadah yang terakhir. Itu adalah satu kerinduan kami. Bapak Gembala tadi khotbah dikatakan bahwa bangku yang diduduki ibu terkasih ini masih begitu hangat untuk dapat kami rasakan. Betapa ia berjuang di masa tuanya, di akhir-akhir hidupnya, memiliki 7 putra yang begitu luar biasa sesungguhnya untuk menemani ibu terkasih. Beberapa waktu yang lalu memang putra hanya mengantar. Dia hantar ibu ini, kemungkinan Bapak Panjaitan kurang enak badan. Dihantar, tapi putra balik pulang. Perjuangan ibu ini di akhir hidupnya, dia terus ingin bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu masa depan kehidupan setiap manusia itu adalah surga, bukan dunia ini. Jadi buat anak-anak saya tekankan pada sore hari ini, untuk engkau tidak parkirkan hidupmu di dunia ini, tapi di surga. Seperti ibu terkasihmu, ada bapak, ditinggal ibu ada bapak. Seberapa kuat Bapak Panjaitan mendidik dan membesarkanmu ke-7 anak laki-laki di tengah keluarga. Apakah engkau nanti anak ke-7 bahkan sekarang bertambah pormain, bertambah cucu, tidak sanggup untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi Bapak Panjaitan? Engkau ke-7 Panjaitan ada di tengah-tengah keluarga Bapak Panjaitan. Saya berharap sebagai hamba Tuhan meminta kepada kalian anak-anak terkasih dari ibu. Kemungkinan Bapak ini juga gak lama lagi, karena ia begitu mencintai ibu terkasih ini. Dia selalu mendorong walau kelemahan ada ia miliki. Ia berjalan tertatih-tatih menyorong ibu terkasih ini. Untuk mereka boleh bersama-sama di tanah keabadian itu. Kita ini hanya menumpang, Tuhan ingatkan. Di ayat berikutnya dikatakan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya sudah cukup berjerih lelah. Ya sudah cukup berjerih lelah. Dan kiranya cinta kasih yang sudah kau tunjukkan, kiranya tidak berubah ya anakku ya. Harus ditambah-tambahkan. Buat sahat, engkau teman, engkau nak paling pudan nak. Ini siapa? Siapa namamu Amang? Robin. Robin. Juga si Tandi ya. Ada Tandi nantinya ya, yang akan menemani. Jadi saya berharap kalian jangan mengurangi rasa cinta kasih untuk Bapak ini. Buat Bapak Panjaitan, tetap kuat ya Pak. Ya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat setiap kita manusia yang taat, yang tunduk, yang setia kepada Tuhan. Ia tidak akan pernah mengabaikan setiap orang-orang yang mengasihinya. Jika perjuanganmu tertatih-tatih, aku tahu kau begitu luar biasa mengubah karaktermu menjadi lebih baik sampai hari ini. Kau sedang berjuang. Tapi yakin dan percayalah bahwa perjuangan anak-anak Tuhan tidak ada yang sia-sia. Aku melihat betapa engkau luar biasa mencintai ibu terkasih. Kalau ada perdebatan, pertentangan, perkelahian, itu hanya cerita untuk dikenang saat salah satu pergi. Sehidup semati itu bukan sama-sama hidup, sama-sama mati, tidak. Sehidup semati, satu hidup, satu mati. Yang juga tetap kuat, ya, Amang, ya tetap kuat. Tetaplah kau arahkan Berem ini semua ini, supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi buat sore hari ini,
Saya berharap semua anak-anak dan juga cucu, keluarga besar melihat jenazah ibu terkasih kita ini untuk yang terakhir kali. Coba pandang ibu terkasihmu. Ayo anak-anak, pandang ibumu.